balik lagi sama gua tentunya di podcast Kena Mental. Dan malam ini spesial banget karena host di Kena Mental akhirnya hadir semuanya. Yeay. Yang paling spesial ada Kavita. Halo Kavita. Halo semuanya. Gimana podcastnya? Cukup melelahkan, tapi fun. Oke, ada Kak Fani juga. Halo Kak Fani. Halo semuanya. Gimana nih? Kuliahnya udah sampai mana? Alhamdulillah lagi nyusun skripsi. Alhamdulillah. Minta doanya guys. Dan tentunya ada Om Budi. Halo Om Budi. Halo. Abis super Ditanya skripsinya. Nah, kita tanya, pokoknya minggu kemarin dia super sibuk dan super sensi pokoknya. Di spill. Ya, kasih tahu dikit. Akreditasi itu levelnya di atasnya disertasi. Waduh. Akreditasi rumah sakit. Betul. Udah keluar Om hasilnya? Kita serahkan aja pada rumput yang bergoyang. Bukan kepada yang kuasa. Oke, kita langsung aja. Jadi nih ya, gue tuh punya case lah. Salah satu case kayak ada nih temen gue yang kayak hidupnya tuh ngedrama mulu gitu. Pasti kalian punya lah temen-temen yang hobinya ngedrama gitu kan. Ya kayak gue capek banget nih hidup, gue pengen mati aja tapi kok gak mati-mati gitu. Ditungguin padahal ya. Ditungguin bener. gitu. Terus menurut Kavita sendiri gimana nih tentang orang yang kayak gitu? Drama queen ya. Sebenarnya dia parasit dalam hidup orang, menurut gue ya, menurut gue pribadi gitu kan. Karena menghambat perkembangan gue juga kalau misalnya dia tetap ada di circle gue. Si drama queen itu gitu. Menurut gue gitu sih. Menurut Kak Fani gimana nih? Kalau menurut gue sih drama queen itu kasarnya ya itu cuman orang-orang yang caper. Kalau menurut gue itu emang dasarnya tuh mereka caper. Entah itu karena ada dua faktor. Kalau gue kan nemu teman gue itu lebih dari satu orang ya yang kayak gitu. Ih, berarti banyak dong. Iya banyak. Mungkin 2-3 orang lebih mungkin ya. Jadi kalau mereka itu ada yang memang di rumahnya itu kurang perhatian faktornya, ada juga yang justru didukung dalam arti ketika dia melakukan suatu drama itu malah didukung sama orang tuanya. Dan ketika bukan diulik ya, lebih ke nyari tahu sedikit lah ya, kepo-kepo dikit. Ternyata ibunya juga seperti itu. Dan mungkin bisa dikatakan agak turunan juga sih turunan ya. biologis kalau nggak salah sih. Mungkin mereka pemain teater ya. Agak tersinggung nih. Soalnya pemain teater nih. Iya. Terus menurut Om sendiri gimana sih Om? Apa Om punya temen yang kayak gitu juga? Selama saya dalam perjalanan hidup sepanjang setua ini ya tentunya banyak sekali dalam artian kan di tempat kerja, di waktu kuliah dulu, waktu masih kerja sama orang, waktu punya karyawan, dan tentunya di setiap tempat akan ada seperti itu karena itu termasuk dalam salah satu gangguan kepribadian. Nanti saya ceritakan lebih jauh tentang gangguan kepribadian itu apa saja. Cuma tadi nyambung kita parasit, katanya parasit. Iya sih. Nanti salah satu itu rumusnya untuk gimana supaya dia nggak jadi parasit gitu. Parasit itu kan yang itu turun dari pesawat terus terbang kayak gitu kan. Itu maksudnya gunting aja talinya. Biar terjun bebas kan gitu. Kalau ini kan tadi Fani bilang tadi caper kan kayak gitu. Iya betul. Ya caper itu selalu and friends biasanya. Tahu nggak caper and friend? Apa tuh? Oh, kalian nggak pernah itu ya? Itu itu kettle. Mulutnya. Caper itu cari perhatian terus, itu salah satu tandanya. Speechless. Jadi ya masuk dalam gangguan kepribadiannya, dan itu nanti mungkin ada bahasan sedikit dari saya, apa faktor penyebabnya dan ciri-cirinya bagaimana dan cara menghadapinya bagaimana. Tadi udah ada ungkapan tadi parasit. Iya, betul. Parasit itu berarti memang
sifatnya menggerogoti kehidupan orang lain. Jadi kalau ibarat karat itu membuat karat sebuah besi, mengkorosi kehidupan orang lain, yaitu siapa saja. Nah, sedangkan tadi salah satu tandanya seperti itu, salah satu gejala. Sekarang kalau ciri-cirinya aja ya, ciri-cirinya tadi udah diungkap sama Pita tadi ya. Jadi selalu mengganggu hidup orang lain. Karena sebenarnya di dalam hidup, di dalam kehidupan nyata itu selalu ada konflik. Konflik itu wajar. Karena antara persepsi satu orang dengan satu orang yang lain berbeda, keinginan satu orang dengan orang lain berbeda. Tentunya ada gesekan dong, dan itu wajar di dalam kehidupan nyata. Tetapi oleh si drama queen tadi itu didramatisir sedemikian rupa. Jadi misalnya sebenarnya gesekannya sedikit, dibikin gesekannya besar, gitu. Jadi salah satu cirinya tadi itu membesar-besarkan masalah kecil, kayak gitu. Ya, membesarkan masalah kecil. Misalnya dimarahin bos saja, ditegur misalnya, kamu kenapa telat, kayak gitu. Gitu aja sudah, dia nangis, kemudian dia cerita ke teman-temannya bahwa dia dibenci oleh bosnya, katanya karena malah misalnya terlalu berlebihan, bosnya tuh sebenarnya senang sama dia. Waduh. Tapi ya karena bosnya udah punya istri, macam-macam lah. Itu jadi selalu dibesar-besarkan. Itu salah satu cirinya. Dan di dalam sebuah kantor tadi dia akan bisa menjadi sebuah parasit, mengganggu semuanya, gitu. Terus yang tadi Fanny tadi apa? Over di apa? Caper itu bahasa sekarang apa? Lebay kan? Cari perhatian. Cari perhatian, salah. Tapi salah satu cirinya nanti memang lebay, cari perhatian. Jadi dia tuh selalu pengen menjadi ratu drama, pusat perhatian penonton. Iya, betul. Jadi di mana-mana dia akan berusaha, misalnya dengan baju, pertama dari penampilan. Bajunya tuh provokatif biasanya, misalnya cewek misalnya, ini bukan masalah bener apa enggak loh ya, sekali lagi. Yeah. Misalnya yang lain pakai baju seragam, ini baju seragamnya disingsetin, disingsetin terus misalnya diganjal banyak nih pakai busa, jadi biar kelihatan menonjol. Misalnya, ya. Tapi dalam tanda tertentu itu wajar sebenarnya. Tapi ketika dia memakai baju terlalu berlebihan itu berarti dia pengen menjadi pusat perhatian. Rok terlalu mini. Oke, misalnya di kantor rok tuh harusnya seatas lutut, pas di lutut dia pasti 10 cm atau 30 cm di atas lutut. Kayak itu mending gak usah dipakai deh. Ya, misalnya seperti itu. Jadi dia selalu akan cari perhatian. Kemudian ketika di dalam ada sedikit masalah begitu, dia akan selalu tampil, dia selalu akan terlibat, walaupun dia sebenarnya bukan bagian dari masalah tersebut, dia akan selalu masuk ke konflik-konflik orang lain, gitu. Lebay itu berlebihan, begitu. Baju ketumpahan kopi aja misalnya, udah di-upload di Instagram misalnya. Aduh, baju mahal, ini belinya segini, susah nyucinya, macam-macam kayak gitu loh. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan begitu. Terus biasanya apalagi coba. Tapi buat Pita kayak orang kayak gitu harusnya diapain enaknya? Enaknya kalau jahat di cut off aja gitu kan. Ya udah, lo gue gitu. Kalau gue pribadi. Tapi kan kayak baik lagi, kayak misalkan lu ada masalah pasti dia akan ikut-ikutan nih, walaupun lu gak kenal-kenal banget pasti Pita mau orangnya kayak gini gitu. Iya, itu selalu pasti gitu kan, karena di sekeliling gue juga ada beberapa orang-orang kayak gitu kan. Cuman boleh di-spill gak? Sebut dong. Kalau yang di sekeliling jangan. Oke, jangan disebut. Iya gitu. Saya kenal orangnya. Oh, sangat kenal. Aduh. Bahaya kalau di-spill orang itu sih. Oke, jadi harus di cut off nih. Ya, betul. Menurut Kak Fani gimana? Sama sih kayak Pita. Karena kalau misalnya kita masih mempertahankan, yang ada gangguan mentalnya malah kena di kita. Betul. Gitu. Semakin kita istilahnya kalau ngadepin orang kayak gitu kan kita harus lebih pengertian sama dia. Tapi kalau kayak gitu mulu juga enak. Capek sendiri itu sih, kita harus ngertiin kita dia makin kayak capek, gitu. kita makin ngertiin dia kayak
udah cukup sampai sini aja. Dan Cek. drama queen itu pengennya di ngertiin tapi dia nggak mengerti orang Nah, lain. itu dia. Tapi pernah nggak ada satu kasus gitu apa gitu? Contoh barangkali punya. Apa ya? Udah lupa sih karena udah nggak main sama yang drama-drama. Oh, udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Alhamdulillahnya ya. Gitu. Kalau Kak Fadi masih ada inget-ingetan gitu. Gue pernah waktu sekolah sih. Cuman kalau di sekolah ini nggak apa ya, sifatnya nggak merugikan diri gue, cuman emang lucu aja gitu. Apa tuh Jadi, yang lucu? Si drama queen ini Oke. dia bilang ke teman-temannya kenapa dia nggak masuk sekolah pas itu sekitar seminggu 2 minggu. Dia bilang katanya abis operasi jantung bocor. Itu dia bilangnya operasi jantung bocor ya. Ini Terus Karyawan sini maksudnya. Oke, terus jangan bocor, oke terus. Kemudian kita ya istilahnya pengen jenguk kan lah ya, apa teman-teman kelasnya waktu itu gue nggak Ya. sekolah sih, cuman teman-teman kelasnya tuh pengen jenguk gitu ya, namanya itikat baik kan, teman kita sakit loh jantungnya bocor coba ya. Padahal sebelumnya dia nggak ada yang riwayat gitu. riwayat yang serius gitu, paling ya kalau pacaran suka pingsan gitu doang. Terus tiba-tiba pas masuk ya udah sehat walafiat, nggak ada bekas apa segala macam. Itu dia kan bilangnya emang sekitar sini ya, namanya operasi jantung kan ya nggak mungkin kita ngecekin sama baju gitu kan, kayak oh ya udah dikip aja. Tapi ternyata pas dikonfirmasi sama orang tuanya, yang ibunya kan juga kadang suka ke sekolah, ya emang bener gitu loh, kata ibunya juga kayak gitu. Tapi ibunya nggak nyebutin spesifik penyakitnya apa, tapi dia bilang emang sakit gitu, terus harus operasi Hanya sakit. ke rumah sakit Oh. gitu. Terus kayak sebenarnya gimana Enggak ya? berapa lama dia cuti operasi? Sekitar semingguan aja om, nggak nyampe seminggu lebih, tapi nggak nyampe 2 minggu. Oh iya. Ya. Masuk akal. Ya, enggak usia berapa? Usia waktu itu tuh aku SMP. Nah, SMP. 15 lah ya. SMP sekitar ya kelas 1 berarti kelas kelas 3 ya 15 tahunan lah ya. ya, sekitar 15. Terus olahraga dia ingatan kamu dia ikut olahraga enggak? Dia ikut olahraga, cuman ya itu bentar gampang tiba-tiba capek. aduh capek dah aku mah. Bener. Ya itu capernya itu keluar. Oke. Ya kalau operasi jantung bocor itu makan waktu lama dong. Kalau seminggu maksudnya untuk kontrol apa operasinya sendiri, pemulihannya macam-macam mestinya lebih dari seminggu. Tapi kalau seminggu ya mungkin ke tukang tambah ban gitu. Misalnya. Ya. Jadi ya boleh kita menyaksikan seperti itu tuh boleh. Tapi maksudnya dalam artian kalau dalam sebelum-sebelumnya tuh kok dia tuh nggak ada gejala sesak napas dan badannya bagus, kemudian sebelumnya nggak ada keluhan sesak napas, kok tiba-tiba kok seseorang tuh bercerita mau operasi jantung bocor kayak gitu. Ya masalah percaya nggak dipercaya itu nggak penting, tapi maksudnya kalau terlalu sering, hari ini kok operasi jantung bocor, besok kok operasi amputasi, kemudian operasi ganti ganti kelamin ya gitu. Jadi mungkin nggak bisa dipercaya. Jadi kalau orang terlalu sering sakit itu tandanya misalnya dikit-dikit aduh aku sakit kepala kayak gitu. Iya. Dikit-dikit bilang aduh kok agak pengap banget ya. Jadi termasuk misalnya contoh aja di restoran misalnya pesan makan bareng sama teman-teman gitu. Salah satu cirinya ya. Baru pesen itu aja nasi gorengnya misalnya asin dikit aja kayak gitu. Ini keasinan banget sih kayak gitu. Sini kayak gitu. Pelayan, ini asin banget gini. Ya, begitu. Jadi dia akan selalu berusaha meneliti kekurangan-kekurangan yang ada di sekitarnya. Dia akan selalu berusaha mengungkapkan kekurangan-kekurangan kecil tadi. Ya wajar dong kalau misalnya masakan itu keasinan. Tapi kan lihat teman-teman pada nggak protes, maklum lah. Misalnya itu restoran baru, maklum kayak gitu. Tapi dia langsung manggil pelayan kayak gitu. Yeah. Jadi mental playing victim, mentalitas korban. Jadi ada beberapa orang yang memakai mentalitas korban. Jadi supaya dia diperhatikan. Yeah. Ketika dia misalnya dia benar-benar tidak operasi jantung bocor, kok dia
menyatakan bahwa jantungnya bocor gini-gini itu kan setelah operasi supaya dia dikasihani teman-teman, supaya teman-teman memberikan perhatian yang lebih pada dia. Betul. Jadi lebih peduli lagi. Nah, makanya kasih perhatian yang lebih. Pusat perhatian. Nah, Ya. kayak gitu tuh ya kan. Balik lagi ke caper ya. Nah, Itu mentalitas korban. Mentalitas korban itu selalu merasa dijolimi, Iya, betul. merasa Betul. dibenci Merasa jadi orang, korban. merasa dibenci bosnya, merasa nggak disukain oleh teman kerjanya, kayak gitu. Itu mentalitas korban itu membuat dia itu mencari kesempatan untuk mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan prioritas teman-temannya, mendapatkan pemikiran teman-temannya supaya diperlakukan lebih lagi. Itu salah satu cirinya lagi tadi. Dan tapi mentalitas korban itu banyak. Sebenarnya itu kadar drama di dalam hidup kita itu ada. Semua orang tuh punya kadar drama masing-masing. Ya betul, saya menyetujui kadang di salah satu momen mungkin kita butuh untuk mendrama, Iya. bukan begitu. Tapi kalau keseringan juga gimana ya? Ya misalnya disuruh dari kecil aja misalnya disuruh beli cabai sama mama kayak gitu. Aduh perutku sakit mah gitu. Nah, itu udah mulai main drama. Itu biasanya kalau mau disuruh sekolah gitu sih, aduh pusing gitu. Aduh sakit ya anak badan, libur aja libur. Iya kan? Pasti pernah ngerasain lah kayak gitu. Kalau sekedar gitu sih ya misalnya mentalitas drama. Terus kemudian supaya diperhatikan sih orang lama-lama capek sendiri memperhatikan. Iya. Hari ini sakit A, besok sakit B, besok sakit C kayak gitu. Tapi masalahnya itu kalau sudah menimbulkan konflik di banyak teman-temannya. Iya. Nah, itu salah satu cirinya lagi. Jadi sering membanding-bandingkan. Salah satu ciri drama queen itu sering membanding-bandingkan. Oh, kalau si A, si Adi, si Adi itu orangnya gini gini gini. Kemudian si Bima itu orangnya gini gini gini. Jadi semacam kayak semua pertemanan, komunikasi itu semacam kayak kompetisi gitu loh. Ya. Oh, si Adi lebih baik. Oh, si Bima lebih lembut kayak gitu. Misalnya begitu. Jadi selalu membuat orang itu antara benci dan suka itu diombang-ambingkan terus. Jadi akan timbul konflik kayak gitu loh. Iya, setuju. Kadang tuh kalau orang-orang yang emang drama queen itu kita nggak bisa langsung ngeh di awal, karena menurut aku pribadi ya, kalau pas aku baru pertama kali ketemu sama orang yang punya kepribadian drama queen ini, dia tuh lebih terlihat humble, friendly kayak gitu. Emang anaknya tuh asik gitu. Awalnya. Di awal, sebelum kita tahu oh ternyata emang itu caranya dia gitu Untuk narik perhatian. ya seperti itu. Terus ini Masalahnya. Om Bud, aku mau nanya. Jadi tuh aku punya ya teman-teman ini yang drama queen ini, yang satunya itu bisa dibilang kayak tadi lah yang di sekolah itu dia tuh sifatnya emang caper tapi nggak terlalu merugikan, nggak terlalu merugikan banyak orang. Tapi yang satunya itu dia dari sisi emosionalnya itu agak agak terganggu gitu. Jadi udah sampai merugikan ya, entah itu bikin konflik lah atau ya banyak lah gitu. Kenapa ya kayak gitu? Jadi yang satunya tuh ya udah sebatas caper aja gitu, tapi yang satunya tuh udah sampai emosionalnya tuh udah kena gitu. Kayak di YouTube channel ini kena mental. Cia. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut ilmu kedokteran jiwa itu tuh kalau itu tuh masuk gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu ada klaster-klasternya yang ada gangguan klaster kepribadian klaster A, klaster B, klaster C. Kenapa kok dibilang klaster coba apa? Karena namanya sifat, karakter, kepribadian itu bisa menular antara satu dengan yang lain. Makanya ada seperti perumahan, ada klaster ini, klaster itu. Biasanya mereka itu satu kultur kayak gitu loh. Nah, klaster kalau drama queen itu masuk klaster B. Klaster B itu gimana ciri-cirinya tuh emosinya labil. Kemudian satu cirinya lagi itu sulit diprediksi. Sulit diprediksi dia mau ngapain lagi, itu sulit diprediksi. Dan kemudian yang ketiga itu sangat center dunia itu dia sendiri kayak gitu loh. Jadi dia itu sebagai pusat dunia. Nah itu ada gangguan yang tadi yang nggak merugikan tadi, mungkin narsis saja dia, terlalu narsis dengan dirinya sendiri. Nah itu masuk klaster B juga. Gangguan kepribadian klaster B. Lah yang satu lagi yang sampai merugikan ke sono ke sini, drama queen dan merugikan sono sini tadi itu
masuk klaster masuk sama klasternya tapi gangguannya namanya histrionik. Histrionik itu menyebabkan gangguan di sekitarnya. Kalau yang narsistik itu cuma semuanya bersenter pada diri sendiri. Pokoknya yang penting aku cari perhatian. Tapi yang satu tadi udah membuat cerita, membuat konflik baru, Adu domba supaya dramanya itu terus berjalan. Jadi sifat drama queen itu selalu dia nggak akan menghentikan dramanya itu dalam satu episode doang. Kayak seperti dalam film pendek, dia kan selalu membuat drama-drama baru. Misalnya dia saat ini dekat dengan si A, kemudian ada si B, kemudian dia akan di babak berikutnya dia akan dekat sama si B, kemudian babak berikutnya dia akan dekat sama si C, dengan membenci si A, membenci si B, seperti itu seterusnya. Jadi akan terus berlanjut karena kalau dramanya selesai, kehidupan emosionalnya berhenti, nggak hidup, tidak lagi menggairahkan lagi. Jadi dia akan nyari memperpanjang episodenya terus menerus dengan menimbulkan konflik-konflik baru yang ngomongin kejelekan si B, ngomongin kejelekan si C, kemudian deket lagi dengan ini. Jadi itu sifat cewek seperti itu salah satunya. Kenapa kok drama queen nggak ada drama king? Sebenarnya ada laki-laki yang suka drama itu jarang. Tapi kenapa sih kok cewek? Rata-rata kenapa kok cewek? Ayo kenapa ya? Mungkin karena kalau cewek tuh lebih butuh perhatian, jadi kayak misalkan dia kurang perhatian tuh dia bikin drama-drama baru agar hidupnya tuh lebih berwarna gitu. Kalau cowok kan kayaknya nggak terlalu butuh-butuh banget lah ya gitu. Iya nggak sih? Cowok mah ya cuek. Iya lebih cuek, gengsi kayak gitu. Enggak, karena kalau cowok itu poinnya di apa ya? Memang dikatakan cowok itu makhluk rasional, kalau cewek makhluk emosional. Sebenarnya nggak ada batasan seperti itu. Cowok yang emosional, yang baper, yang lebay, yang melambai juga banyak, nggak masalah itu. Cuma kebiasaan cewek itu, kalau dia ada konflik itu, hobinya itu impulsif, menceritakan ke temennya. Menceritakan ke teman ceweknya. Begitu loh, itu yang menjadi kenapa kok terbentuklah ratu drama tersebut. Jadi ketika ada konflik itu, kecenderungan cewek itu menceritakan ke sesama temennya. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki itu kalau ada konflik ya, entah dengan cowok, entah dengan cewek, dia akan cenderung masuk ke dalam guanya. Guanya tuh dalam di sini misalnya dia di garasinya benerin mobil, benerin motor, atau mancing kayak gitu. Jadi dia tuh jadi mengalihkan, dijedakan dulu, dialihkan dulu kalau cowok itu. Jadi nggak diperpanjang dulu, biarlah waktu menyelesaikan dulu lah, relax dulu. Pelampiasan ya nyari. Tapi kalau cewek umumnya langsung cerita ke temennya, lah temennya membumbui. Jadi si cewek itu jarang berpikir mandiri seperti itu, membumbui. Jadi keputusannya itu udah dapat bumbu-bumbu baru. Lah seorang drama queen itu bumbunya banyak banget, bumbunya banyak banget. Jadi akhirnya konflik yang harusnya selesai sendiri atau bisa diselesaikan secara rasional, secara biasa aja, menjadi menggelembung konfliknya karena bumbunya terlalu banyak. Iya, kalah bumbu nasi goreng juga. kalah jelas. Jadi kalau Pita gimana, Pit? Kalau misalkan nih ada drama queen ketemu drama queen, itu akan jadi apa? Seru. Kita aduin aja sekalian ya kan. Tapi kalau ngomongin cowok sebenarnya ada. Oh ada. Di sekeliling gua ada drama king berarti ya. Drama king. Jadi dia kalau ini misal nih ke gue dan teman-teman bilangnya A, tapi nyampe di sana itu B. Nanti nyampe di mana lagi itu C. Jadi beda-beda. Tapi permasalahannya sama, tapi nanti dilebihin sama dia, terus makin dibuat-buat sama dia gitu loh. Dan dia jadi makin dijauhin teman-teman sekitarnya karena memang ya itu tadi omongan dia nggak bisa dipercaya. Itu sih kalau cowok gitu. Sama cewek juga kemungkinan akan dijauhi. Tapi apa yang terjadi coba? Ketika di panggung ini dia udah nggak bisa melanjutkan dramanya, nyari panggung baru. Nyari panggung baru lagi gitu. Betul, dia nyari masa lagi setelah udah nggak main nih misal sama gue dan teman-teman, dia nyari yang lain. Udah nih, yang mana juga tahu nih kelakuan dia seperti apa, nyari lagi ke yang lain. Begitu terus.
Tapi sampai akhirnya mereka pun tahu, jadi ya udah berteman sama dia Secukupnya, sekadarnya aja Iya. gitu. Kalau gue sih belum pernah sih ketemu sama cowok apa drama king gitu, nggak, belum pernah. Jadi justru gue nggak tahu nih tanda-tanda drama king gitu kayak gimana. Tapi kayak sama aja sih kayak Sama drama aja. queen ya nggak sih? Iya. Tapi Sama, kayak nggak- cuma dia dipersenjatain nggak terlalu dengan kelihatan itu. nggak Dengan Apa tuh? bedanya itu aja. Iya, oke. Mau nanya dong, mau nanya. Yo. Ini apa kakak? Touch. Enggak sih, kalau aku tuh tipe yang ketemu drama queen sebenarnya tahu kalau dia tuh ya awalnya bener sih nggak tahu, tapi pas begitu terus tahu terus nanti ada kejadian lagi, aku masih percaya loh sama si drama itu. Itu Masih berarti- percaya dengan kayak oh jangan-jangan emang bener gitu, karena takutnya aku nggak percaya saat itu ternyata emang beneran kayak dia bilang mau bunuh diri awalnya. Oke, pas disamperin ternyata kagak bunuh diri dan baik-baik aja, bahkan bilang katanya gak bisa ke kamar mandi sampai apa merangkak. Pas begitu disamperin ternyata wah masih bisa pakai Sehat heels. walafiat. Alhamdulillah. Bisa pakai heels? Pas kejadian lagi aku masih percaya loh itu sebenarnya yang salah dianya atau aku. Kan capek Sebenarnya sendiri bukan kan. salah sih. Capek gak sih? Capek kan? Kan malah dia tuh. Karena maksudnya kalau Aku lebih ke kayak mikirnya kalau aku yang kayak gitu aku butuh seseorang yang buat tolong aku gitu loh. Itu Karena- gimana ya? Aku kadang begini menghadapi diriku dan dirinya. kayak nyanyian tuh diriku Dirinya Udah. aja udah. banyak mahal. Tapi kayaknya saya kenal ya. Sekarang gini, kalau yang diungkapkan tadi, kenapa sih kok udah pernah tahu bahwa dia itu drama queen? Terus kemudian ketika dia cerita lagi, kenapa percaya sih kita kayak gitu? Pertama itu kita tuh orangnya di kultur kita itu agak sulit mengatakan tidak gitu loh. Nggak enakan, kita tuh nggak enakan. Ketika nggak enakan, kita misalnya dia cerita kita enggak udah cukup kayak gitu. Kita nggak bisa mengatakan situ nggak enak kan, ya udah kita dengerin kayak gitu. Lama-lama kita masuk dalam ceritanya tersebut. Dan yang saya perhatikan kehidupan zaman sekarang itu akan lebih banyak drama queen baru. Karena kehidupan sekarang itu begitu orang itu seperti semacam butuh sensasi baru. Karena saking bosen, orang sekarang kan mudah bosen karena kehidupan monoton macam-macam lah kehidupan modern ya. Dan kemudian butuh sensasi baru. Jadi ketika ada seorang drama queen yang bercerita bahwa dia mau bunuh diri, hidupnya sudah tidak berharga lagi, ke kamar mandi aja merangkak kayak gitu. Kita semacam kayak ada sensasi baru kayak gitu loh. Sebenarnya tuh kita ternyata udah yang menderita ya. Sebenarnya ada kebiasaan kalau misalnya kita udah nggak suka, kan tadi ceritanya udah tahu bahwa dia itu drama queen ya. Kemudian dia cerita lagi ke kamar mandi sampai merangkak-rangkak. Kita tuh sebenarnya udah nggak percaya, tapi karena dia menderita, kita malah seneng gitu loh. Itu sifat manusia. Seneng kalau orang yang tidak disukainya menderita. Enggak, sifat manusia secara umum. Sekarang gini, kalau lo punya toko, terus di jarak satu gang ada tokonya Fani, lu seneng kan kalau tokonya Fani sepi? Karena jualannya kan sama. Jelas. Nah, begitu loh. Itu Rival kita. itu Oke. ibaratkan misalnya. Kan maksudnya jadi kita itu terbiasa ngelihat orang lain itu orang yang tidak kita sukain mendapatkan penderitaan itu kita seneng. Dan yang kedua, kenapa kok kita cenderung masuk lagi dalam magnetnya si drama queen? Karena ceritanya memang seperti hiperbolik, kayak semacam cerita sinetron. Yang sebenarnya itu kita pakai itu aja, itu malah sebagai bahan dasar kita untuk kita lepas dari si drama queen. Bahwa cerita itu kalau nggak real, Kayak drama. itu kayak drama. Nggak mungkin deh. Pakai itu dulu. Kita juga harus skeptis. Kalau orang terlalu melebih-lebihkan sesuatu itu kita harus skeptis. Drama banget sih kayak gitu. Hidup juga kayaknya gini-gini aja deh kayak gitu. Ya bener. Walaupun nggak tertutup, mungkin seorang mengalami sesuatu yang luar biasa itu ada. Tapi kalau cerita itu kok diungkapkannya berkali-kali, ya itu jelas drama. Iya, tapi jujur sih emang
kalau ketemu sama drama queen dan emang istilahnya kita udah berteman ya, apalagi temanannya lama, agak susah keluar dari lingkaran itu gitu loh. Betul. Karena dia tuh nggak tahu kenapa ya, dia punya cara sendiri buat narik ulur kita. Entah itu dari secara verbal kah atau secara non verbal, ataupun ya bahkan istilahnya mau sampai dia nangis pun gitu. Kita kan namanya orangnya tadi sama Om Bud bilang kita nggak enakan, terus kita masih punya ada rasa empati, rasa simpati. Nggak mungkin dong kita kayak yang ninggalin gitu aja gitu ya. Dia udah selalu punya cara buat narik ulur kita. Nah itu yang alhamdulillahnya gue udah bisa keluar dari lingkaran-lingkaran itu. Bersyukur banget. Nah, Semoga gak ketemu lagi sama orang kayak gitu. itu salah satu ciri drama queen lagi, apa ya? Pinter ngeles. Ya. Iya, Ketika ada masalah gitu ditanya, kamu ya yang nyeritain. Enggak, aku nggak cerita kok itu kok. Aku nggak cerita seperti itu kok. Aku nggak ngomong ke dia kok. Jadi pinter ngeles. Ngeles itu kan nyambungin besi dengan besi itu kan ngeles namanya. Nah, ya. Aduh, udah serius. Jadi pinter ngeles. Pinter ngeles. Terus kemudian kenapa kok kamu jadi nggak enak karena empati, karena kita sulit mengatakan tidak tadi. Iya. Makanya kalau salah satu cara menghadapi drama queen itu apa kayak lagu Let It Go, Let It Go. Nah, gitu aja. Nyanyi lagi kita. Ya. Udah lepaskan aja. Kita nggak harus terlalu deket dengan dia. Kita nggak memulai kontak dengan dia begitu. Karena bukan apa-apa toxic. Kan kemarin kita bicara tentang apa? Toxic relationship ya. Ini masuk dalam toxic relationship. Jadi kalau kita nggak bisa ngeblok ya udah jauhin kayak gitu loh. Fight or flight kayak gitu. Mending kita jauhin aja kayak gitu. Toh dia nanti juga akan itu sendiri kok. Itu juga baik buat dia. Kalau dia belum sampai gangguan kepribadiannya belum terlalu maksimal, itu biar dia membaik sendiri. Kalau kamu selalu membaik. Ya butuh bantuan psikolog, psikiater. Kadang dapat obat antidepresan seperti itu. Karena dia merasa hidupnya kalau nggak ada drama. Hidup. Iya kan? Iya. Udah nggak bisa ngontrol diri dia sendiri. Tapi gitu. obat yang dari psikiater kayak gitu, Om, itu tuh menenang. Efeknya ke dia tuh apa sih sebenarnya? Ya obat itu rata-rata menenangkan. Misalnya maksudnya kayak voltase otaknya tuh terlalu tinggi tuh turunin gitu. Ketika diturunin kan akhirnya dia nyaman, nggak timbul konflik-konflik baru. Sebenarnya orang itu tambah stres karena nggak mau menurunkan voltasenya. Jadi misalnya orang tuh suka banyak masalah, mudah stres. Itu karena dia nggak mau sabar, nggak mau nurunin emosinya. Iya. Jadi ketika kamu punya konflik, itu turunin dulu emosinya. Karena di hari berikutnya akan ada konflik baru. Konflik itu akan banyak. Konflik itu hal yang alamiah, natural dalam hidup kita. Jadi ya seperti tadi obat penenang itu fungsinya untuk nurunin voltase supaya nggak konfliknya yang ini bisa agak mereda dan nggak tambah konflik-konflik baru. Sebenarnya tujuannya itu nggak ngobatin, enggak. Obat itu nggak ngobatin, yang ngobatin itu diri sendiri. Obat. Balik lagi ke diri sendirinya. Betul, gitu. makanya santai aja, Besti. Betul. Hidup sekali. Santai. Nah, pilih happy toh. Betul. Iya betul lah. Harus lah. Ngapain kita harus ke drama-drama? Betul. Kayak apa ya? Tapi di bio IG gue nih Dok ya, itu gue cantumin kayak hidup adalah drama gitu. Ya itu kan ada lagu. Apa lagi nih? Lagunya God Bless kan ada dulu. Apa tuh? Hidup ini adalah panggung sandiwara. Ya betul. Ya. Iya betul. Ada peran-peran tertentu. Ya, Ada betul, peran sebagai si ini, peran sebagai si ini, peran sebagai si ini, peran sebagai petani, peran sebagai mahasiswa, peran sebagai apa. Tapi kalau seorang drama queen, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Jadi dia akan berusaha menjadi pusat perhatian. Jadi dia melewatin peran-perannya itu. Perannya sebagai misalnya seorang ibu rumah tangga, sebagai ibu anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, atau sebagai karyawan kantor. Itu perannya itu dia lewatin. Dia menjadi ratu terus. Kayak gitu. Berusaha menjadi ratu terus itu. Makanya kalau memang dunia ini panggung sandiwara,
analoginya seperti itu mungkin iya. Setiap orang punya peran-peran sendiri-sendiri. Tapi seorang drama queen kayak gitu, dia akan selalu menjadi pusat semesta ini, bahwa orang lain itu nggak penting. Orang lain itu hanya pemeran-pemeran lain itu nggak penting, dan yang penting panggung itu isi terus, dan kemudian aku dilihat terus gitu. Kayak itu Gue drama queen pusatnya. itu penulis naskah kali ya, kayak naskahnya banyak banget itu. Kalau Iya sih, kayak penulis Kayak dia naskah, pasti dia punya cerita-cerita baru, gue kayak gini. Kayak udah terus nyiapin besoknya skrip gini-gini. duluan ya Iya, dia. iya nggak sih? Heeh. enggak, itu kalau drama queen enggak pakai enggak metodis, itu kan metodis Iya, ya, maksudnya pakai kayak- metode menulis naskah. Itu kan peran sutradara. Bukan, seorang drama queen tidak menggantikan peran sutradara. Dia improvisasi terus di panggungnya. Improvisasi terus di kantor, di warung, di restoran, di rumah, dia improve terus. Jadi karena dia udah gangguan kepribadian, jadi dia nggak akan mengkonsepnya secara detail. Jadi dia hanya akan itu terus, yang penting jadi pusat perhatian. Jadi tidak ada misi, tidak ada tujuan hidup lah. Kalau peran sebagai manusia atau sebagai mahasiswa kan mencari karir, nanti menjadi ibu rumah tangga, mencari hidup yang tenang, damai atau bahagia kan gitu. Dia tuh enggak, yang penting hidupnya penuh sensasi terus. Sifatnya spontan ya. Uhuy, Baru baru. ulang. Sifatnya spontan ya. Kurang briefing, mohon maaf ya. Tapi kalau misalnya maksudnya kalau si drama queen ini kan pasti kan cenderung dijauhin kan, Ya, terus bener kan? Dia ngelakuin ya. Hah? Maksudnya gimana ngelakuin apa nih? Iya, maksudnya dia tuh tahu kalau dia tuh dijauhin, tapi tetap dia kayak gitu. Apa nggak mikir, oh iya. Karena tetap haus akan perhatian kalau kata. Dia lebih ke ini gak sih, kecanduan, dan emang nggak bisa berhenti. Itu yang bisa dibilang dia udah nggak bisa ngontrol diri dia sendiri. Mungkin ya. ya. Positifnya dia mungkin ada rasa pengen lebih baik lagi gitu ya. Cuman ya itu tadi yang udah dijelasin sama Om Bud, kalau emang dia tuh dari kalau nggak bikin sensasi tuh ya nggak Gak hidup gitu loh, jadi ganjel sendiri mungkin di diri dia. Kalau dari saya sih nggak ada positifnya ya. Ya nggak ada Tapi positifnya. kalau dilihat dari sisi positif ya mungkin Nggak. mungkin. Jangan terlalu biasakan berpikir positif, itu yang bikin kalian nggak bisa menjadi seorang drama queen. Hidup ini tidak harus selalu berpikir positif. Kita harus mencadangkan berpikir negatif juga. Selalu ada dua sisi. Kita harus memandang hidup sebagai dua sisi. Ada sedih, ada senang. Kayak gitu. Kita akan lebih rasional. Bahwa di dunia itu akan ada konflik. Tiap kita sampai tua, kalian nanti sampai tua akan ada selalu konflik, itu wajar, natural. Makanya nggak usah selalu berpikir positif, kita harus punya moda antisipasi. Kalau memang kira-kira dia merusak hidupku, kemudian habis itu hubunganku sama si drama queen ini tadi toksik, udah terlalu toksik, mengganggu hidup, ya sudah. Kita berpikir, ngapain berpikir positif terus sama dia? Betul. Menunggu dia berubah. Orang tuh berubah tuh sulit, tau nggak? Ya, Orang tuh berubah sampai tua itu sulit. Ya gitu kesalahan loh. manusia itu selalu berharap orang itu akan berubah. Ya, itu mungkin karena alasannya kenapa gue susah banget keluar dari lingkaran itu, sama kayak dia tuh. Kayak nanya barusan. Karena setiap orang itu rata-rata kebiasaannya mengharapkan orang lain yang berubah. Yang sebenarnya paling rasional itu merubah diri sendiri. Kalau merubah orang lain itu kamu hanya akan ribut aja sama pacar lo, sama suami, sama itu akan ribut terus. Karena kita berharap orang lain yang berubah, bukan diri sendiri. Nah, kamu mengharapkan drama queen berubah, orang dia udah masuk gangguan kepribadian. Sudah Kok suruh masuk gangguan. Jangan sampai kita yang salah. ke bawah. Iya, Ya sampai itu kita dia. yang gangguan. itu. Betul. Lebih baik kita yang mengalah, menjauh, merelakan apapun yang sekiranya untuk mengekat orang ini gitu kan. Kayak Bikin udahlah. stres sendiri gak sih? Iya lah. Tapi Benar-benar. biar gak stres kita ngopi dulu kali ya. Asik. Kopi apa tuh? Kopinya deh. drama banget ini. Ya. Ini tanda-tandanya ya teman-teman. Nah, itu salah satu contoh. Tapi enggak kan? Kalau saya
misalnya saya mimpin usaha ya, mimpin karyawan banyak ya. Jadi kalau ada drama queen, ya apa kalau rumusnya dia kan selalu mencari panggung dan penonton, ya kan? Kalau saya sebagai pimpinan, misalnya ya nggak dikasih panggung lagi, Di-cut berarti. ya cut off. Ya biarlah dia cari panggung di tempat lain. Oh berarti Om Budi ini pernah mendapatkan karyawan yang drama queen. Nah itu gimana nih? Kalau Rasanya. Iya. jadi saya pernah mendapatin salah satu staff manajemen itu drama queen kayak gitu. Dia maksudnya sering mengeluh sakit kayak gitu, nggak masuk. Kemudian dia sebenarnya belum terlalu menonjol, tapi bibit awalnya udah saya dapatin. Ceritanya tuh nggak bisa dipercaya, lebay macam-macam kan. Udah saya pindahin ke nggak saya kaca, nggak jarang kalau saya juga naif kadang-kadang mengharapkan karyawan berubah, tetapi kan dalam koridor, tapi maksudnya saya pindahin ke bagian yang dimana dia itu memang ngerjain dokumen aja. Ya kalau drama queen dokumen masa dia mau ngarang cerita di dokumen, nah kan Iya juga sih. nggak itu. Benar. Makanya ada beberapa strategi untuk ngadepin drama queen tadi. Ya salah satunya let it go. Kemudian katakan tidak, kemudian supaya kita nggak terpengaruh kita mulai berpikir rasional. Masuk akal nggak sih? Kok sering sakit padahal badannya aja bagus, apalagi kita tahu rekod kesehatannya sedikit, tensi bagus macam-macam. Kok bagus kok ngeluhnya katanya mau operasi ini mau operasi itu, kan nggak bener dong. Nah ketika udah kelihatan nggak masuk akal ya sudah. Kita jangan masuk terlalu jauh ke lingkaran pertemanannya. Circle namanya circle. Nah, circle pertemanan itu kita keluar dari circle itu. Biarlah circle-nya mengecil sendiri begitu. Terus ciri lagi kalau drama tadi kan lebay, belum saya ungkapkan lebay ya. Misalnya sekarang di medsos kan itu pada nampilin cerita-cerita atau foto-foto. Upload. Jadi kayak gitu. Celananya ketumpan roknya ketumpan kopi aja diupload kayak gitu. Terus ada masalah dengan temennya diupload di medsos, konflik dengan temennya diupload di medsos kayak gitu. Itu sudah masuk kriteria lebay. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah dengan suaminya diupload di medsos kayak gitu. Masalah kayak yang di kejadian di Tangerang itu kan suaminya sama ibunya kayak gitu upload di medsos. Itu salah satu contoh drama queen. Entah yang benar yang mana itu udah kita nggak penting buat kita. Ketika udah emang kita ngabisin energi untuk nyari yang benar mana. Betul kan? Coba cerita yang itu menantu selingkuh sama mertua itu. Apakah kita mau nyari kebenaran cuma emang dia itu hidup kita? Ya bukan. Masalah nggak dicari, masalah datang sendiri. Ngapain kita nyari masalah? Betul. Kayak selama kaki ini berpijak di bumi kayaknya masalah akan terus datang gitu kan. Ya. Jadi ya udahlah nggak usah drama-drama Pit ya. Iya. Ya kan? Iya. Betul. Kayak kalau ada temen yang drama udah biarin aja Pit. Ini kalau dari gue ya, gue mungkin mau nyampein sedikit cara gue untuk keluar nih dari lingkaran itu yang mungkin teman-teman di rumah kalau misalnya emang lagi ada di posisi kayak gini, Circle yang bisa lagi. dicoba lah ya. Kalau gue itu pertama karena emang namanya kita teman kan, intensitas ketemu langsung itu kan juga lumayan sering ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengurangi intensitas untuk tatap muka langsung, Komunikasi. gitu. Komunikasi. Kan kalau misalnya nggak tatap muka ya mungkin dia by chat, telepon atau gimana gitu ya. Nah mulai dari situ tuh sedikit-sedikit mulai jarang chat karena kita jarang ketemu. Nah meskipun dia akan menghubungi lagi nanti, kalau gue jahatnya sih ya, enggak jahat sebenarnya, ini suatu apa ya, Ya udah pembelaan diri. Pembelaan diri. Jadi emang kadang kalau ya mungkin kalau lagi dicariin sama si drama queen ini ya gue pura-pura sibuk atau emang lagi nggak bisa nemenin dia, cari-cari alasan aja untuk nggak komunikasi sama dia. Akhirnya lama-kelamaan ya itu tadi bener yang dibilang sama Om Bud, dia akan cari panggung yang lain, dia akan cari target yang lain ya. Kayak misalnya gue udah nggak bisa diajak
main, udah nggak bisa diajak didramain lagi, akhirnya dia cari korban baru gitu istilahnya gitu. Nah akhirnya setelah dia udah pergi ya gue yang selamat gitu, karena emang kalau misalnya dia nggak pergi-pergi dari hidup lo, ya itu lo juga bakal susah keluarnya kalau misalnya emang dia nggak memutuskan untuk pergi gitu. Jadi dari kita sendiri harus tegas untuk ya udah kita kalau mau nge-cut off ya udah cut off. Tapi kalau dari gue sih emang harus pelan-pelan ya, karena gue masih kayak aduh temen gue gitu. Jadi nggak bisa langsung step Iya, by step. step by step. Tapi itu worth it sih menurut gue gitu. Tapi kalau menurut Pila gimana? Nah, itu. Untuk keluar tuh dari keluar. Kayak tipe yang langsung udah lo pergi dulu gitu. Blok. Ada ya beberapa kali kayak gitu dan ya, Apa kayak gitu tuh apa? cut off gitu, maksudnya udah lo gue gitu, gue gak mau berteman lagi gitu. Jahatnya mungkin gitu. Berapa cowok yang udah lu cut off? Aduh. Spill dong. Jadi sulit berkata-kata ini. Oke. Ada aja. Apa yang tadi pertanyaannya kita sampai lupa? Jadi gimana Oh, caranya? iya jadi Cut off pertama ya itu cut off iya. Dan cara yang tadi juga bisa gitu, maksudnya nggak langsung karena mikirin mereka tetep balik lagi. Kita tuh ya tetep mikirin orang ini. Ntar gimana ya kalau misalnya dia nggak sama kita, karena kalau dilihat gitu yang temennya dia tuh yang mau nemenin tuh cuma Kita kita juga, gitu. Jadi pelan-pelan ntar dia mikir kok orang-orang jauh. Nah akhirnya dia nyari yang lain. Tuh. Berarti hampir sama lah ya sama. Yes. Nah, kalau sekarang mungkin dari Om Bud sendiri tuh gimana, kan misalnya dari cara kita untuk keluar itu ya karena kita temenan gitu ya. Kalau misalnya emang itu dari sisi pekerjaan nih, kayak misalnya contohnya karyawan tadi, ada nggak sih tips dari Om Bud tuh untuk ngadepin dia tuh kayak gimana, ataupun mungkin ya nggak bisa ngerubah juga sih ya, karena itu dari diri dia sendiri, mungkin lebih ke arah kita nih gimana cara ngadepin dia gitu supaya kitanya nggak terlalu ditarik ulur, kita nggak terlalu Kita juga nggak terlalu pusing mikirnya. Bayangan kali ada. Ya mungkin kalau di kantor itu bisa merusak banyak ya, bisa merusak karir pun Iya, bisa ya. betul. Merusak karir ya. Jadi misalnya si drama queen itu terlalu dipercaya sama pimpinan kayak gitu lah, itu kan ada istilah sengkuni atau apa yang maksudnya membuat pimpinan itu jadi bersikap tidak adil ke kita. Ya kalau kayak gitu tuh kumpulkan fakta, menurut saya kumpulkan fakta, fakta apa adanya begitu loh. Jadi bukan menurut cerita A, cerita B, cerita C begitu, fakta apa adanya. Kejadiannya seperti ini, kalau perlu catat tanggal misalnya sampai merusak itu loh ya. Karena bukan apa-apa di kantor, apalagi di staff itu sering terjadi gesekan. Ada yang asal bapak senang, asal apa kayak gitu loh. Jadi kalaupun memang itu belum merusak kinerja kita, ya biarin aja. Yang penting kita tahu bahwa dia memang drama queen, nggak perlu dipercaya. Nah gitu. Lama-lama dalam satu circle-nya akan mengecil sendiri. Nggak, walaupun maksudnya misalnya dalam durasi waktu tertentu itu menimbulkan konflik ketidaknyamanan, musuhan antara A, B, C di dalam kantor, nanti akan terbentuk sendiri. Makanya jangan perlu banyak ngomong. Ketika kita banyak menimpali gosip, jadi salah satu cara menghadapi gosip itu dengan diem. Ketika kita udah pegang fakta, baru ungkapin fakta. Nih faktanya seperti ini. Jadi kumpulin fakta dulu. Jadi cara menanggapi gosip, kalau gosip itu tidak benar dan belum terlalu mengancam, biarin aja, kumpulin fakta aja. Ketika gosip itu udah mulai mengancam, si A, si B, entah kita mau nolong si B, yang sebenarnya korban dari drama queen tadi, atau kita sendiri, kumpulin fakta dulu. Yang penting kalau kinerja di kantor itu baik, kita nggak akan dapat masalah besar, begitu loh. Ketika kumpulin fakta udah cukup, ini ajuin fakta sebenarnya seperti ini, kayak gitu. Kan sah kan seorang staf ngadep ke pimpinan kayak gitu. Nah faktanya seperti ini dan fakta-fakta yang memang realistis. Jadi antara gosip dan fakta itu bisa dibedakan. Ketika pimpinannya memang bijak atau pimpinannya memang rasional, tentu diajak ngomong tentang fakta bisa. Ya. Jadi kemungkinan drama queen itu bisa menguasai kantor, bisa. Bisa menguasai kantor. Tapi bisa juga dia akan terpental dari kantor kalau kompak. Kalau misalnya posisinya si drama queen dekat sama pimpinan lah, harus kompak. Berarti staf harus kompak.
untuk menghadapi drama queen tadi. Tapi kalau drama queen sendiri, umumnya drama queen itu tidak terlalu dekat dengan pimpinan. Karena dia cenderung lebay, ditegur sedikit aja udah bikin drama, begitu. Umumnya drama queen itu tidak terlalu dekat dengan pimpinan, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau misalnya pimpinannya juga lebay, pimpinan juga lebay, lah itu jadi masalah. Nah gitu. Jadi Kalau kayak gitu harus kompak, ajak ngomong secara fakta. Penyebabnya sekarang yang belum diumumkan penyebabnya kenapa sih orang jadi drama queen? Ayo. mungkin karena kurang perhatian juga sih, pasti kan kurang perhatian, terus mungkin karena ada riwayat sebelumnya. Turunan gen. Tapi yang tadi gue bilang anak sekolah itu sebenarnya dia tuh justru kelebihan perhatian Ya, dari segi orang tuanya yang ngasih, dari teman-teman yang ngasih, bahkan pacarnya pun ya gitu, bener-bener ketutup mungkin ya, bucin ya. Jadi ya Itu yang drama queen itu cantik nggak? kalau menurutku sih kan subjektif ya, tapi kalau menurutku itu kategorinya cakep ke manis gitu. Oh. Yang terlalu manis itu nggak baik lah. Ciri-cirinya apa lagi? Ciri-cirinya apa lagi? Nggak. Ciri-cirinya enggak. Apalagi tadi kan Ciri-cirinya. ini bilang kurang perhatian. Iya. Kalau kamu Ada juga malah yang lebih kelebihan. banyak perhatian. Mm-mm. Jadi ada beberapa yang saya amati ya. Satu yang kurang perhatian. Itu misalnya kurang perhatian di rumah, kurang perhatian dari orang tuanya, hidupnya kurang sensasi, dia nyari sensasi di luar. Atau misalnya bapak ibunya, mohon maaf ya, bapak ibunya ribut mau cerai. Nah itulah bibit drama queen-nya mulai disiramin terus sama si anak tersebut. Karena dia kurang perhatian dan dia sebenarnya sebagai pelampiasan untuk supaya dia diperhatikan, supaya dia bisa mempersatukan lagi bapak ibunya. Iya. Itu. Jadi orang tua yang mau divorce, bapak ibunya mau cerai, itu biasanya potensi anaknya akan timbul jadi drama queen. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi pertahankan rumah tangga. Termasuk ular tangga. Maksudnya ada ular di dalam tangga, dalam rumah tangga itu. Jangan pelihara ular di dalam rumah tangga, itu aja. Ya. Orang ketiga itu termasuk drama queen loh ya. Setiap ada orang ketiga dalam sebuah hubungan, itu potensi menjadi drama queen. Jadi kalau kalian pacaran ya, ada mulai orang ketiga nih. Orang ketiga ini entah itu sahabat lo ya misalnya, lo punya pacar, lo otomatis intensitas jalan dengan sahabat itu kan berkurang nih. Iya. Itu bisa jadi si drama queen. Bukan berarti kamu harus mencurigai sahabatmu atau temanmu, bukan. Tapi potensi itu ada. Oke, balik lagi tadi kurang perhatian sama kelebihan perhatian. Kelebihan perhatian itu ketika anak itu mudah dipuji. Nggak pernah disuruh usaha, kamu cantik banget. Udah terus sering dikasih hadiah. Tuh, nggak ulang tahun pun dikasih hadiah. Ulang tahun pun misalnya orang ekonomi kelas bawah atau kelas tapi ulang tahunnya mewah banget. Jadi dari kecil itu dia dibentuk sebagai seorang ratu. Bahkan dipuji-puji, kamu nanti kelak jadi artis misalnya. Macam-macam itu udah dibombong dipuji, terlalu sering dipuji itu membuat seseorang menumbuhkan bibit drama queen kayak gitu. Jadi orang yang kurang perhatian, orang yang kelebihan perhatian. Jadi lebih baik ya waktu mendidik anak itu kelak nanti harus ada usaha, harus ada punishment dan reward. Kalau dia bisa berbuat baik, dia berprestasi ya dipuji. Kalau dia enggak, ya ditegur. Ketika anak jarang ditegur, dia tumbuh jadi drama queen umumnya. Karena jarang ditegur. Dan misalnya dia cerita, aduh perutku sakit, padahal dia malas sekolah. Iya. Nah gitu. Dia bohong pura-pura, tapi nggak ditegur. Oh ini akan menjadi kebiasaan. Karena dia enak nggak sekolah, aku bisa berbohong. Itu akan tumbuh dan berkembang menjadi kepribadian yang terganggu. Ya, itu kalian kan belum punya anak loh, mending tuh dapat sangu dari saya. Tapi serius sih yang tadi disampaikan sama Om Bud ini emang bener-bener relate dan karena emang ya bisa dikatakan tetangga jauh lah, masih satu perumahan sama si keluarganya ini, jadi secara ya sedikit banyak gue juga tau lah orang tuanya kayak gimana.
Dan yang tadi disampaikan tuh bener banget, karena emang si orang tuanya nih kalau menceritakan si drama queen ini, anak-anaknya sendiri ini terlalu melebih-lebihkan ke orang lain. Itu jadi ya itu penjelasan tadi bener-bener relate banget, parah sih. Itu mungkin ya turunan dari emaknya juga mungkin lah ya. Terus Ya mungkin. kalau menurut gue sih kan emang namanya kita kalau misalnya punya anak nih, kita nanti punya anak, komunikasi pertama kan emang dari keluarga, yang paling dekat kan kelompok primer tuh keluarga gitu. Kalau misalnya gagal di keluarga, dia masih bisa diselamatin di lingkungan pertemanan, sebenarnya itu masih bisa aja dia bisa kontrol diri. Tapi kalau misal dia ketemu pertemanannya yang juga ikut-ikutan toksik, yang malah ngedukung dia ke arah negatif, nah itu bisa kebentuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya istilahnya dia di di keluarganya fine-fine aja gitu ya, malah justru banyak perhatian, tapi di lingkungannya dicuekin, sebenarnya itu juga berpengaruh juga. Karena yang di temen gue di sekolah tadi tuh kayak gitu, awalnya tuh orang-orang nyuekin juga karena gedek gitu loh, ngelihat dia selalu caper. Meskipun dia caper, orang-orang tuh sebenarnya bodo amat sama dia, saking bodo amat tuh kayak yang ya udah diyain aja, tapi habis itu udah ditinggalin gitu. Tapi dia tuh nggak pernah berhenti untuk caper, jadi terus kayak gitu. Kita mau nambahin soal yang tadi orang tua pisah ya, sebenarnya punya cerita di mana gue pernah punya pacar sempat berantem, terus dia selalu mengkaitkan sama keluarganya yang mau pisah. Jadi misal lu tuh gimana sih ini, terus dia jawabnya gini, bisa ntar gak, orang tua gue tuh lagi berantem gitu. Satu. Terus sampai akhirnya gue bener-bener mutusin dia gitu kan. Oke, itu selesai gitu kan. Dia bilang, oke, pas banget di saat kamu mutusin aku, orang tua aku pisah juga katanya. Terus tampar-tamparan, bla bla bla, dorong-dorongan pintu didobrak segala macem. Terus kenapa sih setiap lo ada masalah sama gue, kenapa lo selalu melibatkan orang tua lo gitu? Ya sebenarnya nggak tahu ya itu kebenaran kayak gimana. Tapi 3 hari kemudian, gue ketemu sama orang tuanya. Terus Baik-baik aja, masih beli obat nyamuk, ke warung bareng. Bokapnya jemput nyokapnya gitu. Enggak mungkin obat nyamuk itu yang itu kan. Mau digerus, mau dicampurin ke teh anaknya. Bisa buat anaknya kan. Lucu sih kalau itu. Sumpah itu SMA lo ngalamin kayak tadi langsung teng gitu kan. mungkin itu salah satu cara biar gak putus dari lu. Itu contoh tarik ulur tadi yang gue bilang, itu kayak gitu. Hati-hati ya sama dia. Jadi oke, orang-orang kayak gitu kayaknya mending dihindari ya. Iya. Biar kita juga gak kena mental gitu. Betul. Kena mental. Jadi buat teman-teman, makasih Kak Pita udah menyempatkan waktunya. Semangat kuliahnya. Semangat terus. Ya, daripada deket-deket sama temen yang drama queen, lebih baik makan silver queen. Kalau lo silver queen, Lagi Valentine di Indomaret banyak di sini. bentar lagi Valentine ya. Iya, Oh iya makanya. betul. Dan Kak Fani, makasih banyak atas Thank you waktunya. juga. Karena super sibuk ya. Aduh, Kayaknya nggak saya usah tidak pernah di-spill. melihat dia tidur gitu. Betul. Ini kebetulan yang lagi ngomong juga nggak tidur semalam. Oh gitu ya. Yang tidur cuma gue soalnya. Mereka nggak tidur. Oke, makasih juga Om Bud udah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Berbagi cerita dan ilmu. Cheers. Tentu kita udah sharing banyak banget. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk datang ke Ruang Rasa karena kita akan selalu tag di Ruang Rasa Cafe. Betul kan? Iya benar. Karena di sini banyak banget ada lab musik tradisional, instrumental, ada lab akustik, terus juga ada ruang nyanyi, ada ruang baca buku juga. Pokoknya kalian kesini pasti akan seru Apa banget aja ya. tuh ada di Apa tadi? sini lah ya. Rasa kan, jadi Oh, iya. semua rasa dirasain di sini. Iya. Jadi kalau ruang rasa apa Pit? Rasa Rasain bayar. aja. Rasa bayar dong. Orang iso. Jadi kalau ke ruang rasa, rasain Rasain aja. Gitu. Keren tuh. Jargon Terus- baru ya, Bu? Oh iya dong, jelas. boleh. Dan makasih, semangat untuk storytelling di Kena Mental. Oh, Ah, ya. Eh, sel-
Yang kalau syuting sampai subuh semangat Tuh, ya. dengerin sampai subuh. Makanya Jadi- jangan lupa like, comment, subscribe. and share. Nah, itu. Tungguin video kita selanjutnya. Betul. Oke, berarti makasih banyak atas waktu-waktunya dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, and share dan hati-hati kena mental. Bye bye.